Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok PPL SMK Negeri 26 Jakarta dengan saya sendiri Sulastri, kemudian ada Aan Nur Aini, Aditya Kusuma Wardani, Dias Ayu Larasati, dan Faizun Anissa. Di sini kelompok kami akan membahas topik 1, demonstrasi kontekstual, di mana di topik 1 ini ada beberapa kasus ya yang dibahas. Yang pertama yaitu kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban 1, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan, karena langkah-langkah yang diajarkan oleh guru sangat jelas dan rinci. Dengan begitu, peserta didik memahami konsep dasar yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Pada kasus ini, peserta didik menerapkan growth mindset. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban nomor 2, yaitu metode yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah latihan soal dan penugasan. Teori yang berkaitan antara lain teori behavioristik dan teori konstruktivisme. Untuk kasus 2, di sini ada Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Kemudian untuk pertanyaan 1, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Untuk pertanyaan 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan 1, analisis peserta didik kelas 1 SD rata-rata usia 7-8 tahun. Siswa SD pada dasarnya senang bermain dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dengan kata lain, belajar sambil bermain. Contoh, menyampaikan materi sambil bernyanyi atau membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi. Membuat media pembelajaran yang menarik peserta didik atau dengan sebuah games. Jawaban pertanyaan yang kedua, mengapa saya menyarankan hal tersebut? Karena peserta didik haruslah belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, agar perkembangan kognitif berkembang sesuai jenjangnya. Siswa SD usia 6-12 tahun berada pada tahap berpikir operasional konkret, sesuai dengan tabel tahap-tahap perkembangan menurut Piaget berikut. Dalam tabel terdapat
terdapat 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasi, operasi konkret, operasi formal, di mana perkiraan usianya itu ada yang sampai 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun, dan 11 tahun ke atas. Sedangkan pada kasus ini terdapat pada usia operasi konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, jawaban yang pertama untuk pertanyaan yang pertama adalah yang Made lakukan sudah sesuai dengan prinsip relevansi terhadap kehidupan nyata peserta didik, yaitu memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Dengan begitu, peserta didik dapat menggambarkan apa yang dibahas pada materi tersebut. Dilihat dari latar belakang peserta didik yang berasal dari Bali, yang merupakan daerah yang dikelilingi oleh pantai dan makanan khas Bali, latar belakang peserta didik tersebut juga berkaitan dengan etnik dan budaya atau kultural, sehingga keputusan Pak Made sudah benar. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan yang kedua adalah prinsip pembelajaran yang digunakan Made yaitu prinsip pembelajaran yang relevan. Artinya, bahan atau materi pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik. Jika dikaitkan dengan teori belajar, maka hal tersebut berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.